Halo, apa kabar Ruang Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 14 Maret 2023. Sajian utama hari ini antara lain, 2 desa di Oku terisolir. Ratusan rumah di Musi Banyuasin terendam banjir. Dan jangan lewatkan pemuda dan mahasiswa gencar promosikan destinasi wisata Kota Palembang. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Akses jalan menuju Desa Kelumpang Ulak Besar, Kecamatan Ulu Ogan, Oku, tertutup akibat longsor. Longsor terjadi pada Jumat siang lalu setelah kawasan ini diguyur hujan deras sejak Jumat dini hari, mengakibatkan 2 desa terisolir. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Ulu Ogan sejak Jumat dini hari mengakibatkan tebing setinggi 20 meter di Desa Gunung 3 longsor pada Jumat siang. Longsor memutus akses jalan Desa Kelumpang dan Gunung 3 menuju Desa Ulak Lebar dengan ketebalan material longsor mencapai 3 meter. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa longsor di kawasan Kecamatan Ulu Ogan. Namun dari bencana alam ini, akses jalan ditutup sementara. Petugas masih melakukan pembersihan tanah longsor yang menutupi jalan. Selain itu, 2 unit rumah terdampak longsor dan nyaris tertimbun. Kepala BPBD Oku, Amzar Christopher, menyatakan kawasan Ulu Ogan termasuk dalam wilayah waspada bencana tanah longsor. Menurut Amzar, petugas gabungan kepolisian, BPBD, dan masyarakat tengah melakukan pembersihan material longsor yang melibatkan 1 unit alat berat. Material longsor berupa tanah bebatuan dan pepohonan. Pembersihan dilakukan hingga Jumat malam dan kembali dilanjutkan hingga Sabtu siang. Sekitar pukul 15 itu kemudian longsor bertambah parah, sehingga mengancam ada 2 rumah yang di pinggir jalan itu berpotensi kena longsor. Dampak dari kejadian? Sementara ini dampak belum ada korban, baik korban material, rumah, hanya saja jalan transportasi masyarakat itu terhalang. BPBD Oku menghimbau warga untuk tetap waspada bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama yang berada di bantaran Sungai Ogan dikelilingi perbukitan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir mengakibatkan ratusan rumah warga di Musi Banyuasin terendam banjir. Banjir merendam permukiman penduduk dengan ketinggian mencapai 1 meter. Ratusan rumah di Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Banjir yang datang secara tiba-tiba ini membuat warga ketakutan. Ketinggian banjir mencapai 1 meter, merendam ratusan rumah padat penduduk. Banjir juga merendam jalan kecamatan dan merendam jalan lintas timur Sumatera, Palembang, Jambi, hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sejumlah desa di Kecamatan Tunggal Jaya ini menjadi langganan banjir tahunan di musim penghujan. Usai meninjau lokasi terdampak banjir, Camat Tunggal Jaya menghimbau warga tetap tenang dan waspada banjir. Dari data Kecamatan Tunggal Jaya, banjir akibat hujan deras dalam 2 hari terakhir berkisar 6 desa terdampak banjir. Di desa lain, ini juga banjir ada 6 desa, tapi hujan ini sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan tidak tambah besar, tapi jika curah hujan masih tinggi, dipastikan banjir akan terus meluas. Ketinggian banjir di jalan lintas timur Sumatera berkisar 30 cm. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. 3 desa di Kecamatan Muara Kelingi, Musirawas masih terendam banjir yang disebabkan luapan dari 2 sungai penghubung. Polres Musirawas turun tangan memberikan bantuan paket sembako kepada korban banjir. Polres Musirawas bersama TNI dan BPBD memberikan bantuan paket sembako kepada korban yang terdampak banjir di 3 desa Kecamatan Muara Kelingi pada Minggu sore. Kondisi ratusan rumah warga saat ini sudah banyak tenggelam diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 4 meter. Banjir disebabkan meluapnya 2 sungai penghubung, yakni Sungai Musi dan Sungai Muara Kelingi yang terjadi pada Sabtu pagi kemarin.
3 desa yang terendam banjir meliputi Desa Binjai, Pulau Panggung, dan Desa Kecamatan Muara Kelingi. Petugas dari Kepolisian TNI bersama BPBD Kabupaten Musirawas menggunakan perahu untuk menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga yang membutuhkan bantuan makanan. Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo menghimbau kepada warga bagi yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ingin melintas ke wilayah Musirawas mencari jalur alternatif. Kondisi banjir saat ini masih meningkat, belum dapat dipastikan surut. Baik, terima kasih. Jadi tadi kami sudah mengecek lokasi yang cukup parah terdampak oleh banjir, yaitu di wilayah Kecamatan Muara Kelingi yang merupakan pertemuan antara Sungai Musi dengan Sungai Kelingi. Tadi kami lihat bahkan di beberapa lokasi tinggi banjir sudah lebih dari 4 meter. Jika banjir terus meningkat, warga yang masih bertahan di dalam rumah akan segera dievakuasi petugas BPBD Musirawas. Dari Musirawas, Aprian Sakarim, iNews melaporkan. Pemirsa, menggandeng BPBD dan Bapeda dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan, BPBD Sumsel menggelar rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana 2023. Rakorda penanggulangan bencana 2023 ini sebagai upaya penguatan resiliensi dalam menghadapi bencana di Sumatera Selatan. Bersama seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Perencanaan Daerah dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan, BPBD Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi daerah tahun penanggulangan bencana 2023 di Novotel Hotel Palembang Rabu siang. Rakorda penanggulangan bencana 2023 ini sebagai upaya penguatan resiliensi, sinergitas dalam menghadapi bencana di Sumatera Selatan, mulai dari level pusat hingga daerah. Selain itu juga untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan serta evaluasi capaian rencana program penanggulangan bencana tahun 2023. Dalam catatan BPBD Sumsel, per 1 Januari hingga 31 Desember 2022, tercatat terjadi peristiwa bencana sebanyak 147 bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, sehingga perlunya penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana tahun 2023 ini. Kebersamaan itu penting untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana urusan bersama. Oleh sebab itu kita bersama-sama mengurusin bencana dari seluruh OPD bersama-sama yang disebut dengan pentahelik. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media sekalian. Nah inilah bentuk koordinasi kita dalam menyelenggarakan bencana. Sudah dalam proses penetapan Pak Bupati, kita sudah siap sesuai dengan instruksi. Kami bekerjasama dengan Pak Kapolres, Pak Damdim. Kita sudah menyiapkan mengantisipasi karhutla ini 8 posko untuk dibangun mesin, 21 kecamatan di-cover dengan 8 posko. Setiap posko itu kita 12 orang yang terdiri dari TNI Polri dan masyarakat Wilayati dan tim TRC dari BPBD sendiri. Sekda Provinsi Sumatera Selatan S.A. Supriyono secara tegas menyebutkan perlunya sinergitas lintas stakeholder agar dapat melakukan penanggulangan terhadap bencana-bencana yang terjadi di Sumatera Selatan. Setiap kabupaten kota bersiaga dalam menghadapi perubahan iklim-iklim yang dapat mengakibatkan indikasi terjadi bencana daerah, baik kebakaran lahan maupun bencana alam lainnya. Kita sejak Januari sudah patroli, sudah mulai di lapangan, jadi sebelum ada secara resmi ada satgas pun kita sudah mulai, karena memang tupoksinya dari awal tahun sudah harus gitu. Ditambah kemarin kan dari Desember itu sudah ada warning dari BMKG juga bahwa tahun ini akan lebih panas. Jadi kami start lebih awal dan ini sudah mulai, ini sudah fase ketiga kami sudah melakukan patroli. Jadi teman-teman sudah ada di lapangan 240 Manggala Agni di 4 Daop sudah beroperasi di lapangan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemuda dan mahasiswa gencar promosikan destinasi wisata Kota Palembang. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim
gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputaran News Sumsel. Pemirsa, tak terima anaknya diduga dianiaya oknum guru SD, orang tua korban melapor ke Polrestabes Palembang. Akibat penganiayaan tersebut, korban trauma dan takut untuk ke sekolah. Nasib malang dialami RA, bocah kelas 6 sekolah dasar berumur 11 tahun. Bocah laki-laki ini diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum guru di sekolah. Didampingi orang tuanya, korban mendatangi sentra kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Dalam laporan yang disampaikan ibu korban, jika anaknya RA mendapat tindakan kekerasan di sekolah yang dilakukan salah satu oknum guru. Saat itu, oknum guru tersebut hendak melakukan razia mainan di sekolah. Tanpa sebab yang jelas, oknum guru tersebut langsung marah dan memukul korban dengan tongkat sampah. Korban sempat menangis, kemudian oknum guru memiting korban dengan tangannya. Akibatnya pelipis mata korban mengalami luka memar dan gores. Korban pun merasa takut untuk masuk sekolah. Katanya sih ini, pada saat itu razia kan di sekolah. Razia, terus si anak aku nih, razia mainan. Nah, terus pada saat razia itu anak aku nih katanya, ngomong kayak gini sama bun, saya juga nggak bawa apa-apa. Terus si bapak itu langsung pukul anakku di sini pakai gagang serep sapa tadi. Terus kemudian anakku ini nangis karena merasa sakit, terus dia lari keluar, terus dia teriak pas di luar, sakit pak, katanya mataku dipukul kayak itu kan. Nah, terus si bapaknya emosi lagi keluar kelas, langsung kejarnya anakku, langsung di kayak giniin, pakai tangan kiri tapi dia kayak giniin, pakai tangan kiri ya, dicekek kayak gini, bukan pakai gini, jadi kayak gitu kan. Saat dikonfirmasi melalui ponsel, pihak sekolah belum bersedia memberikan keterangan. Dugaan penganiayaan siswa oleh oknum guru SD ini segera ditindaklanjuti Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian burung beo di Palembang terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi di malam hari dengan cepat menangkap burung beo di dalam kandang menggunakan tangan. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku memasukkan tangannya ke dalam kandang besar. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menggenggam burung beo yang dicurinya dan langsung kabur. Pelaku diduga seorang diri beraksi sekitar pukul 1 dini hari. Mengenakan topi dan masker, pelaku juga dicurigai sudah mengenali lokasi kejadian dan mengetahui pintu kandang burung tidak memiliki gembok pengaman. Aksi pencurian burung beo ini terjadi di Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Aksi pencurian ini viral di media sosial. Adik korban menjelaskan kakaknya sempat melihat ada seseorang berlari dengan cepat, bahkan sempat ingin dikejar namun sudah terlalu jauh. Kalau kita lihat dari CCTV dari rumah, ada satu orang pelaku pencurian burung beo. Kemungkinan ada dua pelaku, karena satunya lagi duduk nunggu di motor. Harapan kita kalau bisa pelaku bisa menyerahkan diri atau ada efek jerah lah untuk para pelaku, biar jangan ada lagi pencurian untuk di lingkungan sini. Akibat kehilangan burung beo, korban mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Korban berencana akan membuat laporan ke kepolisian agar pelaku tertangkap dan ada efek jerah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mendongkrak potensi wisata lokal, Pemuda Mahasiswa Nusantara atau PMN Sumatera Selatan menginisiasi kegiatan promosi traveling destinasi wisata edukasi Palembang. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati Hari Musik Nasional.
Mendongkrak potensi wisata lokal dengan menggunakan moda transportasi air dari dermaga Jembatan Ampera, menggandeng Karang Taruna Kecamatan Jakabaring Palembang, Pemuda Mahasiswa Nusantara atau PMN Sumatera Selatan, memanfaatkan momen akhir pekan untuk menginisiasi kegiatan traveling, mempromosikan destinasi wisata edukasi di Kota Palembang. Pulau Kemarau menjadi salah satu lokasi wisata lokal di Kota Palembang yang dikunjungi sebagai edukasi pengetahuan generasi muda masa kini. Keberadaan Pulau Kemarau merupakan salah satu akulturasi budaya Palembang dan Tionghoa yang saat ini masih tetap arif dan terjaga. Untuk menuju ke lokasi Pulau Kemarau, pengunjung dapat menikmati indahnya aliran Sungai Musi dengan pemandangan rumah-rumah panggung masyarakat pesisir Kota Palembang. Perjalanan menggunakan moda transportasi menuju Pulau Kemarau ditempuh sekitar 30 menit. Promosi wisata lokal yang dilakukan pemuda mahasiswa Nusantara ini juga sekaligus merayakan Hari Musik Nasional. Mereka mendukung perkembangan kemajuan musik bagi generasi muda di Kota Palembang. Pemuda mahasiswa Nusantara Sumsel ini juga memberikan bantuan alat musik kepada kelompok musik anak muda di Kota Palembang. Harapan dari pemuda mahasiswa Nusantara Sumatera Selatan, ayo teman-teman anak-anak muda, yuk kunjung di wisata lokal, jangan hanya cuma tidur-tiduran main HP, keluar dari rumah untuk bermain di Kota Palembang gitu. Ya, tanggapannya sangat positif kan, apalagi acara pemuda ya. Kalau kita menerima apalagi itu acara pemuda dan apalagi kita dapat bantuan juga dari pemuda dan mahasiswa Nusantara. Jadi kami juga ucapkan terima kasih banyak. Pemuda sangat berperan penting turut andil mempromosikan pariwisata lokal yang ada, dapat dilakukan secara konvensional maupun secara digital. Bahkan tidak hanya memajukan pariwisata saja, perlu juga penanaman nilai moral dalam menjaga kelestarian lingkungan agar dapat terciptanya suasana aman dan nyaman saat melakukan aktivitas wisata yang dituju. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.